Sahabat yang dikasihi Kristus, hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan berada di bawah sebuah topik, yaitu feeling unwelcome. Ketika kita ingin menghayati feeling unwelcome, bagaimana perasaan kita ketika kita merasa tidak diterima oleh orang, atau kenapa kita sampai berada pada kondisi itu, atau kita sendiri yang pernah memperlakukan orang lain dengan apa yang disebut dengan menjadikan orang itu merasa feeling unwelcome. Maka sebelum kita mulai lebih lanjut, kita akan berdoa dan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami boleh berjumpa kembali dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong hamba-Mu menguasai keterbatasannya, dan Tuhan membuka hati dan pikiran kami sehingga berada bersama-sama dalam terang firman Tuhan untuk membahas berbagai perasaan yang ada dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Injil Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sahabat yang dikasihi Kristus, ketika kita ingin mengatakan seperti apa rasanya orang yang masuk dalam satu kerumunan, masuk dalam satu lingkungan dan dia merasa tidak diterima. Dan bagaimana caranya ketika ia tahu bahwa ia selalu bisa diterima. Maka hari ini kita ingin merenungkan dan mulai mengadakan apa yang dikatakan pemeriksaan diri. Kenapa sih orang itu tidak diterima oleh orang lain? Barangkali kita bersama-sama dalam perenungan ini bisa memberikan beberapa data. Yang pertama adalah kita katakan orang itu mungkin punya handicap. Ada sesuatu yang berbeda dari orang lain, misalnya cacat tubuhnya. Atau yang kedua, dia cacat dalam presentasi dirinya. Katakanlah latar belakangnya kelam. Dia termasuk dalam kategori adalah orang jahat. Katakanlah juga cara mengekspresikan dirinya tidak menyenangkan, kasar, atau juga dalam berbagai caranya dia sering sekali membuat orang lain terluka. Atau kita katakan, memang kalau orang itu datang segala sesuatunya menjadi sangat tidak menyenangkan dan sulit sekali. Sudah diberitahu juga dia terus-menerus tampil dengan keadaan dirinya. Maka apa yang disebut dengan feeling unwanted? Ketika orang banyak, orang di sekitarnya selalu menganggap bahwa dia adalah orang yang tidak perlu diberi respon apa-apa. Ketika ia datang, ketika ia pergi, ketika ia hadir atau tidak hadir, dianggap sebagai hal yang tidak dirasakan. Saya ingin membawa dahulu sebuah cuplikan yang diambil dari tulisan Katie McCary dari bukunya Pushing the Limit. Di sana diceritakan katanya, seorang laki-laki masuk ke dalam ruangan pesta dan tiba-tiba semua mata membalik melihat kepadanya.
Dan semua tertegun ketika laki-laki ini masuk terus. Baju jeans belelnya yang penuh robekan. Kemudian kaos t-shirtnya yang berwarna hitam. Tapi bukan itu saja. Anting di telinganya dan tato di sekujur tubuhnya. Membuat orang segera memalingkan muka kembali ketika dia maju masuk ke ruangan itu. Tapi ia tidak peduli. Ia berjalan terus dan ketika ia berjalan terus matanya mengarah kepada seorang gadis. Dan ia terus mencoba menatap gadis itu. Gadis itu tangannya terbebat sampai ke pergelangan dan laki-laki ini tahu bahwa ia lumpuh. Gadis yang matanya biru dengan baju berwarna keemasan itu seperti seorang malaikat. Pada saat dia akan berjalan lebih jauh lagi, seorang laki-laki yang memakai tuxedo menghampirinya dan berkata, "Nak, saya rasa engkau salah ruangan, bukan di sini tempatmu." Tapi katanya aku tidak peduli. Aku maju terus melewati meja-meja dan terus menatap ke gadis itu. Yang aku cari hanyalah jawabannya. Bagaimana pendapatnya tentang aku? Apakah aku sama seperti orang lain menganggap orang yang tidak diperdulikan dan tidak diterima? Ataukah ia bilang bahwa aku adalah laki-laki yang dikasihinya? Ketika aku semakin mendekat, kata laki-laki itu, air mata mulai mengalir di wajah gadis itu dan tangannya terkulai ke bawah. Lalu sesudah dekat sekali, aku katanya mengedangkan tanganku dan berkata, "Aku butuh bantuan." Dan gadis itu yang mata birunya sudah berwarna violet, melebar dan bercucuran air mata berkata, "Aku juga, dan aku mengasihimu." Saudara, kita akan masuk dalam tulisan Katie ini. Kita ingin berkata bahwa unwanted, orang-orang yang tidak disukai di sekitarnya tiba-tiba menemukan apa yang dikatakan sebuah penerimaan dari seorang gadis lumpuh yang matanya biru dan berkata, "Aku juga butuh dan aku mengasihimu." Bukankah itu yang terjadi dengan Sakius? Laki-laki yang dianggap jahat, pemungut cukai, yang bekerja untuk apa yang dikatakan penjajah, dan juga beberapa kali pasti dia memeras orang. Dan ketika dia ingin sama-sama dengan rombongan melihat siapakah dan apakah Yesus itu, ia tidak diberi jalan. Ia orang yang unwelcome. Dan bagaimana perasaan itu pada diri Sakius? Ketika semua menutup jalan dan menganggapnya tidak ada, dia naik pohon ara sebab badannya pendek. Dia juga ingin punya excitement, ingin punya seperti apa yang menjadi kegemparan orang-orang di sekitarnya, bahwa ia ingin melihat apakah Yesus itu. Dan pada saat dia naik pohon ini yang menakjubkan, Yesus mendekatinya dan berkata, "Turun Sakius, aku mau mampir ke rumahmu." Wah. Mampir ke rumah itu kalau orang Yahudi adalah ingin mengenal engkau lebih jauh. Dan Sakius langsung berubah 180 derajat. Saya dan saudara bisa merubah orang yang dianggap sebagai orang yang merasa unwelcome oleh lingkungannya. Atau saya dan saudara ketika terluka dan dianggap unwelcome oleh lingkungan kita. Apa kita mulai menangisi diri kita dan kemudian kita tetap berkeras pada karakter kita? Apa kita bolak-balik pada lingkaran apa yang disebut dengan kesalahan dan presentasi diri yang keliru? Kalau orang kasar menjadi makin kasar karena dia marah terhadap perilaku lingkungan atau dia mulai tidak menghargai dirinya. Ataukah ia melihat bahwa Yesus memanggilnya dan berkata, "Turun, aku mau mampir ke rumahmu." Dan barangkali ini bagian yang sangat dibutuhkan orang yang merasa feeling unwelcome.
Orang yang merasa feeling unwelcome, yang tidak disambut adalah membutuhkan penerimaan. Membutuhkan sebuah kebaikan hati yang disebut dengan kesempatan kedua. Ketika Yesus memandangnya dan berkata, aku mau masuk ke rumahmu. Lihat reaksi orang, dia masuk ke rumah orang berdosa. Tapi bagi Yesus, Sakyus tahu bahwa ada orang yang akan menerimanya dan tidak akan pernah menolaknya. Tuhan katanya, ku ganti orang yang kuperas 4 kali lipat dan setengah hartaku akan kuberikan pada orang miskin. Maka orang yang merasakan feeling unwelcome ini berubah menjadi orang yang 180 derajat karakternya berganti karena dia diterima, welcome, hangat, dan dia tahu ada orang yang merasakan kehadirannya, ingin tahu apa sih kelemahanmu, apa sih alasanmu, apa sih sampai engkau bisa jadi seperti ini. Barangkali ada hal-hal yang di latar belakangmu yang engkau tidak berani ceritakan, yang engkau takut bahkan untuk mengenalinya. Dan hari ini saya dan saudara ingin membebaskan diri dari feeling unwelcome. Selalu merasa dibedakan, dianggap tidak hadir. Barangkali pengalaman masa kanak-kanak kita seringkali membuat kita akhirnya merasa bahwa aku ini tidak berarti apa-apa, dan kalau aku membuat apa saja pun orang tidak peduli lagi padaku. Kita mesti ketemu dengan sepasang mata Tuhan yang biru dan jernih, dan air matanya mengalir karena dia bilang, aku mengasihimu. Dan di sana pembebasan itu. Saya ingin menutupnya dengan tulisan dari seorang yang bernama Shel Silverstein. Shel Silverstein membuat sebuah puisi yang indah sekali. Dia berkata begini, tak ada seorang pun yang memberikan aku permen ataupun coklat. Tak ada seorang pun yang mau mendengarkan leluconku dan tertawa untuknya. Tak ada seorang pun yang merasakan kehadiranku. Tak ada yang menolong ketika aku dalam perkelahian. Tak ada yang menoleh ketika aku butuh dirasakan ada. Maka kalau orang tanya, siapa sahabatmu yang terbaik? Dalam sekejap aku melompat dan berkata, sahabatku adalah nobody. Nobody, tak ada seorang pun. Sampai katanya, kemarin malam aku terbangun ketakutan. Aku mencari-cari nobody dan aku tidak menemukannya. Aku mencari-cari dan mengintip ke dalam ruangan dan mencari di setiap sudutnya. Sampai lelah dan menjelang fajar, nobody tidak ada. Dan tiba-tiba aku mengerti, di setiap ruangan sudut yang aku lihat, dan ketika aku juga menoleh kepada diriku, ada somebody, seseorang yang menggantikan nobody. Dan kemudian aku menyadari, nobody sudah pergi dan diganti menjadi somebody di setiap gerakan hidupku. Menjadi somebody, saudara, seseorang dinilai, dihargai, dilihat, dirasakan, diingat sebagai seseorang menjadi sangat penting. Dan itu yang Tuhan katakan pada Sakyus. Engkau adalah somebody, Sakyus. Engkau bukan nobody oleh karena kesalahan tingkahmu, oleh karena presentasi dirimu yang sangat tidak baik, oleh karena handicap yang ada pada dirimu, ya orang pendek. Tiba-tiba dia menjadi somebody. Sebab ada penerimaan, sebab ia dirangkul dan diyakinkan bahwa ia berarti, bahwa ia bukanlah kehadiran yang tidak mau diacuhkan siapapun. Dia ada, dia hadir, dan dia punya nilai diri. Itu yang membuat Sakyus menjadi somebody. Ku ganti, katanya, yang ku peras 4 kali lipat. Ku beri setengah hartaku untuk orang miskin. Seorang pemungut cukai berubah menjadi somebody.
oleh sebuah penerimaan. Mari kita refleksi diri. Kita pernah membuat orang menjadi nobody karena kita tidak mengajukannya, karena kita menutup hati dan pikiran kita dan diri kita terhadap orang itu, karena kita menutup jalannya untuk bertobat, menganggapnya sebagai satu kehadiran yang ditolak. Dan di awang-awang Anda dilihat tapi tidak ada dalam setiap reaksi kita bersama dengan seluruh lingkungan. Tuhan berkata, engkau selalu menjadi somebody bagiku. Aku menemukan, katanya, anak yang hilang itu balik. Hari ini dia menjadi seorang yang seperti Tuhan inginkan. Dan biarlah saya dan saudara juga. Kalau kita merasa unwelcome oleh orang lain, coba periksa diri. Kenapa? Dan kalau kita mau berubah, Tuhan tawarkan, aku mau bercakap-cakap dengan engkau sampai engkau menemukan siapa dirimu. Tuhan tak pernah menolak kita. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa kita tidak diterima oleh Tuhan. Kalau lingkungan tidak menerima kita mulai menerima diri kita dulu. Kalau kita feeling welcome dengan diri kita bisa merubah diri kita dan lingkungan akan menerima kita. Tuhan memberkati kita. Amin.